sobat pendengar, selamat datang di podcast kelompok 5 kelas A, tempat di mana kita akan bicara tentang isu-isu penting yang sering luput dari pemberitaan arus utama. Hari ini kita akan ngobrolin satu film dokumenter yang sangat menarik, berjudul Tanah Moyangku yang diproduksi oleh Watchdog. Kita akan kulik bersama bagaimana film ini mengangkat isu konflik agraria dan kita akan hubungkan juga dengan kebijakan kepemilikan lahan dan pengelolaan air di Indonesia. Di sini ada 4 teman-teman saya dan saya sendiri adalah Mia Indah Kartika Ningtyas dengan NPM akhir 013 sebagai host. Kemudian ada Salsa Nurul Aini dengan NPM akhir 088. Halo Salsa. Halo Mia. Semangat banget ya hari ini. Filmnya tuh emang bagus banget ya. Emosional juga, bikin kita mikir keras. Oke, terus selanjutnya ada Dede Fikri Firmansyah dengan NPM 033. Halo Dede. Halo semuanya ya. Film ini ya mungkin sebagai pengingat yang saya tonton ya, ini termasuk sebagai pengingat ataupun tamparan ya buat diri kita ya, ternyata di sektor agraria tuh sangat kompleks dan sangat dekat bagi kehidupan masyarakat gitu, masyarakat kecil. Oke, benar banget ya. Terus selanjutnya ada Fahri Zaifullah dengan NPM akhir 145. Halo Fahri. Halo Denny. Halo. Selanjutnya ada Muhammad Rajabi Karwana dengan NPM akhir 090. Halo Rajabi. Yo, halo juga. Nggak sabar nih, kita mau sharing-sharing tentang pandangan tentang soal negara, kapitalisme, dan perlawanan masyarakat juga. Dan yang menurutku sih film ini tuh sangat inspiratif ya. Oke, langsung aja kita mulai ya ke sesi pertama. Segmen pertama ini itu akan membahas apa itu Tanah Moyangku. Dan sebelum masuk lebih dalam, aku mau tanya ke Salsa dulu nih, gimana kesan waktu pertama kali nonton film ini? Dari awal aku nonton langsung masuk ke suasana yang muram tapi nyata. Film ini ngangkat suara-suara di masyarakat yang lahannya secara sistematis. Padahal mereka udah tinggal di sana puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi karena mereka nggak punya sertifikat, tanah itu dianggap menjadi milik negara dan akhirnya diserahkan ke korporasi. Bener banget ya, ini itu bukan cuma masalah soal tanah, tapi juga soal identitas dan keberlangsungan hidup. Terus ada lagi gak yang mau nambahin pendapatnya? Lanjut aja, mungkin gak ada yang nambahin pendapatnya nih. Oke, soal aku ya nih mau nambahin pendapat. Di menit ke-30 itu disebut ada ribuan konflik tanah di Indonesia dan sebagian besarnya itu datang dari sektor perkebunan. Kita bayangin aja gitu, masyarakat banyak yang diusir, ladangnya diratakan, lalu airnya juga tercemar. Itu tuh bukan cuma kehilangan tanah tapi juga kehilangan masa depan. Yang disampaikan Salsa itu bener banget tadi. Ini bukan cuma soal hukum atau administrasi lahan, tapi menyangkut rasa keadilan. Ketika negara memakai dasar hukum kolonial untuk mengambil tanah masyarakat adat, kita juga harusnya sadar gitu, untuk apa sih keadilan yang sekarang ini ditegakkan. Kemudian film ini tuh sukses banget ya membuat kreativitas kolektif yang selama ini tersembunyi dari mata publik. Lanjut ya sekarang ke segmen kedua tentang sejarah dan struktur hukum. Nah sekarang Rajabi, aku mau tanya, gimana sih akar sejarahnya dari seperti yang dibahas dari film Tanah Moyangku itu? Iya ya, jadi
ini menarik ya, di film ini tuh kita nunjukin bahwa akar masalahnya itu berasal dari Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mana zaman kolonial Belanda itu intinya tuh semua tanah tanpa bukti kepemilikan resmi itu dianggap sebagai dalam tanda kutip tanah negara. Setelah merdeka kita sebenarnya punya UU PA tahun 1960 yang pengen menghapus warisan kolonial itu, tapi sayangnya praktiknya itu masih sama aja. Negara itu masih bisa kasih izin ke perusahaan besar, bahkan bahkan di atas lahan adat gitu, teman-teman. Mungkin izin masuk ya. Buat nambah, yang jadi aneh tuh di film ini tuh masyarakat kelihatan sangat apa namanya tuh dirugikan banget, sangat ironis. Masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di situ justru dianggap ilegal tinggalnya. Bagaimana Salsa? Apa ada tambahan menurut Iya, kamu? menurut saya bahkan sampai dikriminalisasi ya. Ada yang ditangkap karena dituduh menceplokkan lahan, padahal itu tanah leluhurnya sendiri. Kayak miris banget gitu. Mi, itu mikrofonnya belum di ini, Mi. Oh iya, makasih. Nah, menurut aku ya, di titik ini tuh kita udah melihat bagaimana konflik agraria punya akar sejarah panjang. Undang-undang warisan kolonial yang belum sepenuhnya ditinggalkan itu jadi bom waktu buat masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau kita terus menilai sah atau enggaknya kepemilikan lahan tanah hanya dari sertifikat, maka seluruh bentuk pengetahuan lokal dan sejarah hidup masyarakat juga akan otomatis tersingkir. Ini tuh jadi PR besar buat kita semua untuk melihat hukum bukan hanya sebagai teks, tapi sebagai alat keadilan sosial. Lanjut ya sekarang ke segmen ketiga mengenai kebijakan, harapan, dan kenyataan. Denny, gimana pendapat kamu soal reforma agraria? Menurut saya ya, sebenarnya pemerintah tuh udah punya program reformasi agraria yang diperkuat lewat apa tuh namanya tuh lewat Perpres yang nomor 86 tahun 2018 yang saya tahu ya. Yang pertama dalam Perpres itu tuh ada tora yang memiliki arti tanah atau tanah objek reformasi agraria, dan yang poin kedua tuh ada perhutanan sosial. Tujuannya tuh bagus sebenarnya mah, cuma dalam itu tuh ada redistribusi lahan. Mungkin agak sulit ya dijelaskan ya. Boleh. Oh iya, Pak. Dari aku aja nih, kalau menurut aku ya, dari tadi kan Tora ya sama perhutanan sosial, mereka itu emang bagus ya tujuannya, kata Denny. Mereka itu ada redistribusi lahan, legalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, tapi itu juga sebenarnya masalahnya implementasinya gimana sih, mereka ngelakuin atau enggak, datanya benar atau enggak dari lapangan, dan itu juga ada konflik kepentingan antara perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat adat itu sendiri. Dan kadang juga aparat itu nggak netral gitu buat masyarakat. Oke, lanjut. Mungkin Rajabi ada tanggapan nggak soal kebijakan ini? Oh iya ya, jadi soal kebijakan itu tuh kita harus akuin juga ya kalau kebijakan itu tuh masih sangat pro investor gitu. Sebagai negara itu mungkin sekarang lebih condong kasih ruang ke
korporasi yang besar gitu demi pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu buat siapa sih kalau bukan buat rakyat kecil gitu, daripada mementingkan kepentingan yang lebih condong ke korporasi yang besar gitu. Karena rakyat kecil juga perlu untuk diperhatikan. Gitu sih. Oke, mungkin Dede Fikri mau nambahin tanggapannya gitu di sini soal kebijakan reforma agraria. Betul, dan itu juga berdampak gitu pada sumber daya alam, pada sumber daya air gitu. Misalnya ya yang tadinya lahan tersebut gitu digunakan untuk hutan gitu, hutan air gitu yang sangat mendukung buat hewan-hewan gitu, fauna di sekitar, alih fungsi jadi hutan sawit, dan mungkin bikin daerah tangkapan air hilang gitu. Maka air bersih, air murni itu jadi langka gitu. Bahkan ke sungai pun ya jadi tercemar gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih ya Denny, Rajabi, Dede. Di sini tuh menunjukkan bahwa kebijakan di atas kertas itu nggak selalu berjalan untuk mendukung rakyat ya. Dan program reforma agraria sendiri memang progresif secara ide, tapi realitasnya nggak seindah itu gitu. Kalau data pertanahan aja masih tumpang tindih, gimana mau adil? Lagi-lagi juga kalau kebijakannya hanya didesain untuk mendatangkan investor, keuntungan untuk segelintir orang besar aja, maka rakyat itu cuma jadi penonton dalam pembangunan nasional gitu. Ya, menurut aku. Oke, selanjutnya segmen 4 mengenai air, lahan, dan kehidupan. Di sini akan kita bahas mengenai pengolahan air, atau kebijakannya juga bisa ya. Oke, Denny, coba ada gak regulasi buat pengolahan air ini? Regulasi buat pengolahan air ya di film ini. Di film ini atau yang baru-baru muncul? Yang baru-baru muncul Kak? Boleh. Oh, yang baru-baru muncul ada Perpres nomor 37 tahun 2023 tentang kebijakan sumber daya air yang tujuannya itu menjamin akses air bersih secara merata dan keberlanjutan. Di dalamnya juga ada kebijakan konservasi das dan inovasi infrastruktur air serta pemanfaatan teknologi pemantapan kualitas air. Dan menurut Salsa ada gak tambahannya? Tentang gampang kalau masyarakatnya dirampas ke airnya. Coba dengar ini ada yang mute, ada Kan kalau pabrik mungkin kalau menurut Mia gimana? Oke, aku jelasin balik ya yang Salsa. Benar sih apa yang kata Denny itu di Perpres nomor 37 tahun 2023 itu kebijakan nasional tentang sumber daya air yang itu menjamin akses air bersih. Tapi yang aku dengar tadi kata Salsa, reformanya itu kayak reformanya tuh kayak kurang bagus gitu ya. Tantangannya ya pasti di lapangan. Terus kalau lahan masyarakat dirampas, sumber air juga gak bakal ada gitu, gak bisa dapat air bersih karena hutannya juga dirusak. Terus kita juga nggak bisa bicara air bersih kalau misalkan melakukan kerusakan dan penggusuran. Peraturan seperti Perpres nomor 37 tadi penting, tapi harus ada pelindungan pada sumber daya airnya dan komunitas yang menjaganya.
itu harus diperhatikan banget. Jadi pengelolaan air juga harus berangkat dari pelindungan ruang lingkup masyarakat. Lanjut ke segmen 5 mengenai harapan, perlawanan, dan kesadaran. Kita udah bicara soal masalahnya ya tadi. Terus juga udah bicara soal kebijakan dan juga dampaknya. Sekarang harapannya gimana nih? Mungkin mulai dari Rajabi. Iya ya, menurutku itu harapan itu ada di masyarakat itu sendiri gitu. Di film ini juga kita ditunjukkan secara langsung bagaimana masyarakat adat itu tetap berjuang ya, Wak. Bahkan ada yang menang di beberapa kasus gitu. Jadi yang penting itu kita sadar akan keadaan gitu, dan kolektif dan solidaritas juga harus tetap dijaga gitu. Menurutku sih itu sih yang paling penting. Oke. Mungkin Dada Fikri bisa buka suara di sini. Kayaknya ada hambatan ya. Ada Cek. masalah. Ada nggak? Ada suara. Gak apa-apa, langsung aja. Ada tanggapan nggak mengenai harapan buat Mungkin ya. ini? Nah, mungkin tanggapan dari saya ya, negara juga harus ikut adil, ya. Hadir secara adil gitu. Jangan cuma jadi fasilitator buat korporasi ataupun buat perusahaan-perusahaan gitu. Kalau betul memang mau mewujudkan keadilan agraria, ya harus ada yang berpihak ke rakyat gitu. Mungkin sekian. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin dari saya, dari kita semua generasi muda juga harus lebih peduli sih. Jangan anggap cuman jadi fasilitator korporasi aja. Kalau betul mau mewujudkan keadilan agrari, yang harus ada keberpihakan ke rakyat. Atau mungkin kayak menurut Denny gimana? Mungkin sedikit tambahannya dari Denny. Ada satu kutipan di film ini yang cukup kuat dan pas banget gitu. Yang kutipannya itu, tanah bukanlah soal ekonomi, tapi soal martabat. Itu harus kita ingat. Mungkin kalau Mia gimana? Oke. Aku juga ngerasa ya segmen ini tuh bisa memberi kita harapan baru. Perlawanan masyarakat adat itu bukan cuman bentuk pembelaan diri, tapi juga tindakan politik yang sangat kuat. Ini tuh bisa ngebentuk keberanian yang ada di tengah sistem yang seringkali memihak kepada orang-orang kaya ya, atau yang memiliki modal. Dan kalau kita juga anak muda cuma diem aja, maka sejarah juga akan berulang gitu. Kita perlu jadi bagian dari perubahan, walaupun sekecil hanya ikut menyebarkan informasi atau seperti diskusi seperti hari ini itu juga pasti sangat berdampak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke sesi pesan dari tiap pembicara ya. Sebelum benar-benar pamit, aku pengen minta masing-masing dari kalian untuk menyampaikan satu kalimat refleksi atau ajakan buat pendengar. Mungkin mulai dari Rajabi. Iya ya, mungkin kalau dari aku sih singkat aja ya, kita tuh boleh jauh dari lokasi konflik, tapi bukan berarti kita jauh dari tanggung jawab. Bersuara sekecil apapun itu udah merupakan langkah pertama, karena kita merupakan satu kesatuan ya di Indonesia ini. Gitu sih. Oke, lanjut Denny, mungkin mau berapa? Mungkin closing statement dari saya tuh
kebijakan tanpa keadilan sosial adalah kebijakan yang lumpuh. Jadi kita harus ikut mengawasi, bukan cuma menonton. Dari saya cukup segitu mungkin. Oke, Salsa mungkin mau buka suara. Gimana sih harapan refleksi buat pendengar? Menurut aku sih kalau kita diam aja atau mungkin generasi selanjutnya bahkan nggak tahu kalau dulu ada hutan, ada sungai dan ada kampung yang hilang karena digusur. Begitu Mi. Oke, Dede mungkin mau memberikan kalimat refleksi atau ajakan buat pendengar. Atau mungkin Dede nggak bisa nambahin, ini jaringannya mungkin lagi jelek atau bisa dilanjut aja Mi. Oke. Menurutku ya, ada nih refleksi dari aku buat pendengar bahwa tanah dan air itu bukan hanya untuk hari ini, tapi juga buat anak cucu kita nanti. Jadi jangan wariskan kehancuran deh. Kita harus sebisa mungkin menciptakan lingkungan yang keberlanjutan. Oke, sekarang udah sesi penutup ya. Luar biasa banget diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak buat Salsa, Dede, Denny, dan Rajabi yang udah hadir dalam pembicaraan kita hari ini. Film Tanah Moyangku mengingatkan kita semua bahwa tanah, air, sumber daya alam bukan cuma sekedar komoditas. Mereka itu merupakan bagian dari hidup, sejarah, dan masa depan bangsa. Semoga diskusi ini jadi pemantik kesadaran dan semangat untuk memperjuangkan keadilan agraria dan kelestarian sumber daya alam. Tetap kritis, tetap peduli, karena perubahan besar dimulai dari suara kecil. Oke, akhirnya podcast ditutup. See you in the next time. Goodbye. Bye. Thank you Mia.